Xiaoze menjelaskan kalau dunia silat seperti sebuah cermin, kan hal itu akan sesuai dengan keinginan hati setiap orang. Wuji hanya perlu mengingat bentuk awal dunia persilatan. Bagi Xiaoze, hati Wuji yang tidak ada pembunuhan adalah hal yang berharga. Tapi di dunia silat pasti akan ada pembunuhan. Xiaoze meminta untuk Wuji mengikuti isi hatinya. Setelah itu, Wuji meminta maaf ke yang lainnya, dan Ming Xuan harus kembali ke kota Suiyue. Sementara itu, Royi dalam perawatan Wuxin. Wuxin merasa Royi bisa hidup sampai sekarang adalah keajaiban. Di saat itu, Tang Lian memberitahukan kalau Royi gadis yang Wuji sukai. Wuxin lalu memberitahukan kalau bukan hanya Tang Lian yang diburu. Dalam perjalanannya, ia berhasil menangkap burung merpati yang memberikan sebuah isyarat untuk ke Jenderal Ye. Dan ternyata yang mengirimnya adalah Rao Yi. Dengan tertangkapnya burung merpati ini, Jenderal Ye pasti menyadari sesuatu. Kemudian muncul sosok Ming Hao di sana. Wuxin menjelaskan kalau Ming Hao menjadi zombie. Tak lama setelah itu, muncul sosok Dewa Pedang Kemarahan yang merupakan pemilik pedang terhebat nomor 5. Wuxin meminta Tang Lian pergi membawa Rao Yi. Sementara dirinya akan menahan Yang Zantian di sana. Zantian lalu menunjukkan pedangnya yang membuat Wuxin harus terpukul mundur. Wuxin menanyakan kenapa Zantian menyerangnya. Ternyata Zantian dulu ingin bertarung dengan Ye Dingxi. Karena sudah tak ada yang ingin meluapkan kepada anaknya. Namun Wuxin bukan tandingan Zantian dan Wuxin harus segera mundur. Laporan gagalnya menangkap Rao Yi sampai ke tetua keluarga Tang. Namun yang ditakuti tetua Tang adalah Rao Yi karena takut menyinggung Jenderal Ye. Kemudian tetua Tang didatangi oleh Mu Yumo, di mana Mu Yumo juga ahli dalam bidang racun. Mu Yumo menanyakan keberadaan murid tetua Tang dan juga Zantian yang belum datang juga. Tetua Tang merasa kalau Zantian tak akan datang. Di Sungai Gelap, Xiaochong sudah sampai di sana. Chang He langsung menyinggung soal kedatangan Jing Xia yang pantas mati karena sudah menipu mereka. Xiaochong langsung meminta pengampunan di sana. Chang He lalu menjelaskan misi apa yang diberikan oleh Jing Xia. Sekte Sungai Gelap tidak merasa hal itu merugikan. Apalagi rencana Sekte Gelap baru dimulai setelah kedatangan Xiaochong, di mana Chang He mendukung kedatangan Xiaochong yang ia dukung menjadi kaisar, dengan imbalan membiarkan Sekte Gelap menguasai dunia persilatan. Lalu datang Jing Xia ke sana dan langsung dipukul oleh Xiaochong. Xiaochong meminta adiknya untuk segera meminta maaf, tapi Chang He tak membunuhnya memang karena Xiaochong. Namun Xiaochong harus menolak tawaran bantuan Sekte Gelap, karena Sekte Gelap bukanlah pilihannya. Sementara Xiaoze dan lainnya sampai di sebuah kota. Xiaoze mengomeli Wuji karena tak meminta uang saku kepada kakeknya. Lalu mereka melihat sebuah papan pengumuman, di mana akan diberikan 100 tael perak untuk seorang tabib. Melihat itu, Wuji meminta untuk Xiaoze menggunakan pil Peng Lai. Xiaoze langsung menutup mulut Wuji karena jika sampai tahu mereka memiliki pil Peng Lai, akan ada banyak yang memburunya. Namun Xiaoze akan mengambil sayembara itu karena ia juga paham ilmu pengobatan. Tabib yang datang gagal untuk menyembuhkannya. Tang Lian berniat untuk mencari tabib yang lainnya. Namun datang seseorang memberikan pil Peng Lai. Dari situ Tang Lian tahu kalau Xiaoze dan lainnya datang. Ternyata pasien yang harus Xiaoze obati adalah Rao Yi. Rao Yi di sana mengungkapkan senang bisa bertemu dengan Xiaoze lagi. Xiaoze menjelaskan untuk sementara Rao Yi baik-baik saja. King Wo jadi mempertanyakan kenapa Xiaoze begitu paham penyakit Rao Yi. Xiaoze pun memberitahukan kalau Rao Yi adalah teman masa kecilnya dulu.
Setelah itu, Tang Liang menceritakan yang terjadi di sektenya. Wuci meminta agar Tang Liang segera memberitahu Sui Yue. Tapi Tang Liang tak bisa mengkhianati keduanya. Ia ingin menghentikan hal ini terjadi, di mana kemungkinan Sekte Tang akan memberontak di perjamuan pahlawan. Tang Liang juga memberitahukan kemunculan Wu Xin yang menyelamatkan Rao Yi, juga munculnya Zhang Tian yang menyerang mereka. Cao Zhen memberitahukan kalau yang datang adalah Yan Zhantian. Namun Tang Liang meminta agar tak mengkhawatirkan Wu Xin, karena Wu Xin saat ini sudah mencapai alam langit dan akan pasti bisa kabur. Namun yang Xiao Zhen khawatirkan adalah Li Hanyi yang belum muncul juga. Dari informasi Tang Liang tadi, Xiao Zhen mencoba menebak dalangnya. Tapi ia merasa kalau bukan Xiao Chong pelakunya. Sementara itu, Jing Xia bersama Xiao Chong dalam perjalanan kembali. Xiao Chong memberitahukan kalau ada orang yang mengutamakan keuntungan. Ada pula orang yang mengutamakan hubungan. Yang mana orang seperti itu rela hidup dan mati demi hal itu. Seperti layaknya Xiao Chuhe yang Xiao Chong kagumi. Kemudian datang sebuah surat dari Tian Qi, di mana Kaisar merasa aneh dengan keterlambatan Xiao Chong, dan juga adanya pergerakan dilakukan oleh Xiao Yu, yang mana tak bisa diremehkan karena merupakan musuh yang sangat menakutkan. Xiao Chong lalu ingin menghubungi gurunya, tapi Zhang Ming kesulitan melacak keberadaan Zhang Tian. Xiao Chong ingin gurunya untuk menghentikan sesuatu. Sementara itu, Li Hanyi berhadapan dengan Sekte Gelap dan Sekte Tang. Namun Hanyi tak takut untuk melawan mereka dan berencana untuk membunuh mereka semua. Qi Dao lalu berniat untuk menghadapi Li Hanyi sendiri. Ia merasa Hanyi sudah terlalu sombong karena Qi Dao masih punya jurus pembunuh dewa miliknya. Energi pertarungan Hanyi bisa dirasakan oleh Yu Zhen. Ia berniat untuk turun gunung kali ini. Namun paman kepala pengurusnya sudah di luar untuk menghalanginya. Akan tetapi, Yu Zhen kali ini sudah berniat untuk benar-benar turun. Di luar gunung, ada Fei Xuan dan Fan Song yang mencoba menahan Yu Zhen. Namun Yu Zhen berpesan untuk Fei Xuan turun gunung selama 3 tahun, serta meminta Fan Song untuk menjadi guru yang lain. Mereka merasa kalau Yu Zhen berniat untuk mati. Tapi Yu Zhen meyakinkan kalau dirinya tidak akan mati. Hanya saja kali ini akan turun gunung untuk waktu yang lama. Dalam pertarungan Li Hanyi, datang Chang He ke sana, di mana Chang sudah memasang farmasi serta racun untuk melemahkan Hanyi. Kini Hanyi hanya bisa mengeluarkan satu jurus terakhir. Tapi dengan itu, Hanyi berniat untuk membawa mereka semua mati bersamanya. Saat Hanyi terdesak, datanglah Yu Zhen ke sana. Yu Zhen menyampaikan betapa rindunya ia ke Hanyi, dan setelah itu, ia akan membalaskan apa yang sudah mereka lakukan kepada Hanyi. Karena terdesak, Sekte Gelap dan Sekte Tang akan menggunakan cara licik. Mereka mencoba menyerang Hanyi yang saat itu tak berdaya. Yu Zhen dengan semua kekuatannya mencoba menghentikan serangan itu. Namun satu serangan gagal dihentikan dan mengenai Hanyi. Merasa bahaya, Yu Zhen membawa Hanyi pergi dari sana. Di saat itu, Tian Cheng terburu-buru ingin datang ke sana juga.
Setelah sampai, ia menghentikan Chang He mengejar Han Yi dan memintanya untuk pergi. Namun Tian Cheng masih merasa kalau dirinya terlambat menghentikan sesuatu. Sementara di Sekte Lei, Lei Hong mengajarkan anak-anak cara untuk berbicara, yang sepertinya hal itu ditiru oleh Wu Ji ketika bertemu dengan Xiao Se. Qian Hu merasa kalau hal itu tak berguna. Kemudian Lei Hong memeriksa sakitnya Qian Hu. Tapi tampaknya racun dingin pada Qian Hu menyebar begitu cepat. Dengan keadaan Qian Hu, ia tak bisa hidup lebih lama lagi. Dan Lei Hong juga sudah kehabisan cara untuk mengobatinya. Qian Hu kemungkinan tak bisa melewati musim dingin kali ini. Lei Hong merasa bersalah karena masih membebankan masalah sekte ke Qian Hu. Qian Hu meminta Lei Hong memanggil Yun He kalau mau, dan Lei Hong bisa pergi mengejar cintanya. Tapi kini Lei Hong sudah sadar diri. Kemudian Qian Hu memberitahukan akan kedatangan Wu Ji, di mana Wu Ji akan kembali membawa Han Yi dan Yu Zhen. Sementara itu, Yu Zhen mencoba untuk mencari tabib di kota. Beruntungnya saat itu ada Sesuan di kota. Melihat kalau itu Han Yi yang terluka, Sesuan mencoba untuk memeriksanya. Sesuan merasa Han Yi tak akan selamat kalau tak segera diobati. Sesuan berencana akan mengeluarkan jarum beracunnya. Namun nantinya ia perlu bantuan Yu Zhen mengalirkan tenaga murni. Jarum beracun pada tubuh Han Yi akhirnya bisa dikeluarkan. Namun Yu Zhen langsung menghancurkannya dengan tangannya. Dan tak lama setelah itu, muncul Tian Chen ke sana. Setelah beberapa hari, Yu Zhen tampak terlihat galau. Tian Chen bingung apa yang harus ia lakukan untuk Yu Zhen. Karena ia pernah berjanji untuk menyelamatkan Yu Zhen, ia berharap kalau dirinya bisa memutar waktu. Tak lama kemudian, Han Yi keluar datang menemui Yu Zhen, dan mereka berdua pun melepaskan rindunya melaki, dan mengingat bagaimana pertemuan mereka sebelumnya. Yu Zhen memberitahukan Han Yi kalau ia sudah menyiapkan rumah dengan pohon bersik. Pada pertemuan kali ini, Yu Zhen berencana untuk menjadikan Han Yi sebagai istrinya, dan Han Yi pun menerimanya. Setelah itu, Yu Zhen dan Han Yi mengadakan acara pernikahannya. Yu Zhen merasa beruntung karena bisa bertemu dengan Han Yi. Kemudian, Han Yi menemui Yu Zhen yang sudah menunggunya. Han Yi sudah berdandan cantik untuk Yu Zhen, dan kehidupan mereka berdua kini baru saja dimulai. Namun, Yu Zhen mengatakan kalau ia akan mati. Dalam kehidupan ini, Yu Zhen bisa bertemu dengan Han Yi merupakan sebuah keberuntungan. Sebelum akhirnya, Yu Zhen mati di pangkuan Han Yi. Di Gunung Wanceng, semua orang sudah berkumpul. Pedang angkasa sudah memilih pemilik barunya. Bunga-bunga pohon persik sudah jatuh berguguran. Tanda di mana Yu Zhen saat ini sudah meninggal. Dan mereka bersumpah akan membalaskan dendam ini. Pedang milik Zantian pun bergetar tanpa alasan. Sebuah bintang jatuh terlihat di kota Mulian. Dan terlihat muncul petir jatuh di sebuah gunung. Sumuyu mempertanyakan apakah yang sudah mereka lakukan ini layak atau tidak. Terdengar suara dentangan aneh di langit, sebuah pertanda akan datangnya iblis. Wu Ji dan lainnya yang dalam perjalanan merasakan firasat yang aneh di dalam hatinya. Di istana, Kaisar memanggil adiknya, Xiao Yueli. Ia menanyakan Xiao Chong pulang sendiri atau bersama orang lain. Setelah itu, Kaisar mengajak pergi menemui Xiao Chong. Xiao Chong beralasan terlambat karena sakit dalam perjalanan. Dan masalah Chu He, ia gagal membawanya pulang.
Xiao Chong lalu mengatakan kalau Chu Han merindukan ayahnya. Tapi kaisar tahu kalau itu hanya kebohongan yang Xiao Chong buat. Setelah dari Xiao Chong, kaisar pergi menemui Sayu. Di mana saat ini Sayu tengah berlatih memanah. Dan hampir saja anak panahnya mengenai kaisar. Kaisar marah ke Xiao Yu karena hal itu. Xiao Yu beralasan kalau ia habis sakit sehingga tangannya masih lemah. Setelah itu, kaisar menggunakan busur milik Xiao Yu dan mengancam Xiao Yu untuk mengatakan kebenaran. Xiao Yu mengaku kalau ia malas untuk pergi rapat istana. Yang membuat kaisar pun kesal dan membuat Xiao Yu untuk tetap mengurungnya di kediaman selamanya. Xiao Yu meminta agar Yueli membantunya memohon, tapi Yueli enggan karena sikap Xiao Yu. Yueli merasa kalau Xiao Yu seorang pangeran yang payah. Kemudian, kaisar membicarakan beberapa hal dengan Yueli, di mana ia tahu kalau ada Lei Wuqi di samping Xiao Chuhe, yang merupakan putra Jenderal Lei dan pengawal Li. Yueli meminta untuk pergi ke sekte Lei untuk mewakilinya, dan menyampaikan rasa bersalahnya terhadap Wuqi dan Xiao Chuhe. Hingga malam, Wuxin sudah lelah dikejar terus. Namun Santian selalu bisa untuk mengejarnya. Untungnya datang Xiaosun ke sana sehingga Wuxin bisa kabur. Xiaosun minta bantuan kepada Santian. Ia memberitahukan masalah pasien yang ia rawat. Yang ternyata orang itu adalah Han Yi yang kehilangan akal. Tanpa pikir panjang, Santian memukulnya di sana untuk membuat Han Yi pingsan. Sementara itu, Wu Ying melaporkan kegagalan misinya. Namun Chang He kali ini mengampuni nyawanya. Karena rencananya akan selesai, ia tak masalah dengan kematian Chang Li. Tapi Su Muyu memiliki pemikiran yang berbeda. Diperlihatkan, sebuah racun masuk ke dalam kendi arak. Lalu keesokannya, hari di mana perjamuan pahlawan diadakan. Tak lama setelah itu, datang beberapa perwakilan sekte Tang, yang saat itu membawa tetua Tang. Sementara itu, Xiao dan lainnya sudah dekat dengan sekte Lei. Tapi mereka dihadang oleh Semuyu bersama Qidao. Qidao mengenali pedang milik Wuqi dan tahu kalau Wuqi yang membunuh Chang Li. Untungnya saat itu datang 8 kesatria sekte Lei yang turun gunung untuk mencari keberadaan Wuqi. 8 kesatria meminta Wuqi membawa teman-temannya pergi dulu, dan mereka akan menahan Semuyu dan Qidao. Namun kekuatan mereka tak mampu untuk menahannya. Tetua Tang akhirnya keluar dari keretanya dan langsung masuk ke acara perjamuan diadakan. Setelah itu, acara pun dimulai. Qian Hu lalu menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan Tetua Tang. Tetua Tang lalu memaksa Qian Hu untuk minum araknya. Qian Hu mencoba menolak dengan alasan penyakitnya, tapi orang-orang sekte Tang memojokkannya sehingga terpaksa meminum arak tersebut. Tiba-tiba, semua orang sudah meminum arak jatuh pingsan. Datang laporan di mana semua murid juga jatuh keracunan. Qian Hu tahu kalau ini perbuatan dari sekte Tang. Tapi Tetua Tang tak tahu kalau Qian Hu yang mengidap penyakit dingin akan kebal terhadap semua racun. Qian Hu tahu kalau racun itu berasal dari sekte gelap. Dan benar saja, ternyata itu ulah dari Mu Yumo. Tetua Tang berpura-pura seolah ia tak ada hubungan apapun. 8 kesatria milik sekte Lei masih belum kembali. Wuqi dan lainnya masih dalam perjalanan. Tetua Tang menyampaikan niatannya untuk menyatukan dunia menjadi satu sekte. Tapi Lei Hong tahu kalau hanya berniat untuk melenyapkan sekte Lei. Pedang yang Wuqi bawa lalu bereaksi terhadap panggilan Lei Hong dan jadilah pertarungan di sana.
年轻人，给我看好喽！ Qianhu sudah terluka parah. Ia mengeluarkan jurus terhebatnya di sana untuk terakhir kali. Mu Yumu terluka parah akibat serangan itu. Datang Chang He ke sana menggantikan Yumu. Ketika Chang He hendak membunuh Lei Hong, datanglah Lei Yunhe ke sana. Namun Qianhu saat ini memang sudah sekarat. Ia menggunakan teknik tingkat terakhir, di mana teknik itu pernah diajarkan oleh guru mereka. Tidak hanya bisa menguncang langit, tapi juga bisa memusnahkan diri sendiri. Lei Hong lalu mencoba menyembuhkannya, tapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kematiannya, ia menyerahkan kepemimpinan sekte kepada Lei Hong. Lei Hong, 待退地之20代门主。 Yunhe mengingat bagaimana masa kecil mereka dulu, di mana mereka membiarkan Qianhu tetap di sekte untuk menjaga sekte. Yunhe dan Lei Hong lalu mengamuk di sana dan mulai bertarung. Tapi kekuatan tetua Tang tak mudah untuk ditembus. Lalu datang Wuji dan lainnya ke sana menghentikan pertarungan. Wuji sedih melihat Qianhu mati di sana. Dari luka itu, Xiaoze tahu racun apa yang digunakan. Dan tahu kalau yang melakukannya adalah Chang He. Ia meminta untuk Yunhe dan Lei Hong melawan Chang He, sementara dirinya dan lainnya akan melawan tetua Tang. Tetua Tang mempertanyakan sikap apa yang Tang Lian ambil. Namun Tang Lian akan mengikuti prinsip dalam hati. Tetua Tang sebenarnya enggan untuk melawan anak muda, tapi bagi Wuji, bertarung melawan tetua tidaklah memalukan. Xiaoze tahu kalau Wuji tak akan bisa melukai tetua Tang. Tapi Xiaoze percaya akan kemampuan Wuji. Wuji secara paksa menaikkan kekuatannya hingga ke alam langit. Wuji sudah tak sanggup untuk melawan tetua Tang. Melihat itu, Tang Lian masih belum bisa mengambil sikap. Kini Qianlu yang akan maju melawan dengan pengetahuan yang ayahnya ajarkan. Qianlu juga tak mampu untuk memberikan serangan yang berarti. Kini berganti Raoyi yang maju untuk menyerang. Tang Lian kini akhirnya maju untuk meminta tetua Tang berhenti. Tapi kemampuan Tang Lian masih belum ada apa-apanya. Tang Lian tak akan membiarkan yang lainnya mati sebelum dirinya. Ia menerima semua serangannya tanpa perlawanan. Xiaoze melihat semua itu sudah sangat marah. Ia pun menggunakan teknik sirkulasinya dan mengembalikan alamnya. Dengan begitu, Xiaoze berhasil memukul mundur tetua Tang. Xiaoze menyesal tak melakukan ini lebih awal, meski ia tahu ini akan membahayakan nyawanya sendiri. Di saat yang sama, pertarungan melawan Chang He juga terjadi. Di sana Chang He membuat celah dan membiarkan Sumuyu dan Qidao menangani Lei Hong dan Yunhe. Chang He lalu datang untuk membantu tetua Tang, namun mereka berdua masih tak bisa memukul mundur Xiaoze. Chang He menggunakan tenaga penuhnya dan membuat tetua Tang mati di sana. Ia menyalahkan Xiaoze dan berniat untuk membunuhnya, tapi datang Wu Xin ke sana menghentikan pertarungan. Qidao dan Sumuyu juga sudah selesai bertarung. Chang He memutuskan untuk mundur karena Han Yi telah tiba. Melihat itu, Lei Hong pun mengejarnya untuk menghentikan Han Yi. Datang pula Szechuan dan Zhang Tian ke sana. Namun tujuan Zhang Tian ke sana hanya untuk menghentikan sekte Tang, meski kedatangannya sudah terlambat. Yunhe lalu berniat untuk menghabisi sekte Tang yang tersisa. Tapi datang Tang Ze ke sana menghentikan Yunhe. Sebagai gantinya, ia menawarkan agar menyembuhkan semua tamu yang keracunan, di mana penawarnya ini
hanya ia yang bisa melakukannya. Tang Ze lalu meminta agar masalah ini tak berkaitan dengan Sekte Tang. Sekte Tang dan Sekte Lei bertarung bersama melawan Sungai Gelap. Qian Hu dan Tetua Tang dinyatakan mati akibat pertarungan itu. Yun He pun menerimanya, tapi berjanji akan membalasnya. Di tempat lain, Kepala Kasim datang menemui Tian Chen. Tian Chen menjelaskan kalau keluar hanya karena janji. Kepala Kasim lalu menanyakan mengenai kepergian Kaisar, serta Yue Li yang pergi keluar kota, di mana saat ini Kaisar menyatakan akan memilih putra mahkota. Kepala Kasim belum mendapatkan namanya dan datang untuk menanyakan hal itu. Tapi Tian Chen juga belum dapat. Tapi pada akhirnya, tetap Kaisar yang akan memutuskan semuanya. Setelah rapat istana, Xiao Chong dan Xiao Yu mengumpulkan informasi, di mana Tian Chen menyampaikan 16 kata. 8 kata pertama berisikan tentang Xiao Chong dan Xiao Yu. Namun 8 kata berikutnya membuat segalanya jadi sia-sia. Xiao Chong merasa kalau kata-kata itu merupakan nasihat. Pada akhirnya, hanya satu orang yang akan menduduki tahta, dan dunia akan terus berputar seperti itu. Keesokannya, Wuji dan Tang Lian terbangun dari lukanya. Melihat Tang Lian, Wuji jadi panik sendiri. Tapi Tang Yun He meminta tak perlu khawatir. Hanya Qian Hu dan Tetua Tang yang mati dalam kejadian ini. Wuji menyalahkan dirinya karena datang terlambat. Yun He memberitahukan kalau Han Ye belum ditemukan dan meminta untuk Wuji lebih mengkhawatirkan Xiao Se, di mana sampai saat ini masih dalam perawatan Wu Xin dan Se Xuan. Se Xuan akhirnya keluar dari ruangan. Ia menjelaskan kalau hanya bisa menahan Xiao Se untuk sementara. Kini mereka perlu mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Tapi mungkin sudah terlambat jika melakukan itu. Di saat itu, Qian Lo teringat akan pil 3 hari yang Hua Jin berikan. Setelah itu, sebuah kabar dikirimkan ke makam pedang spiritual untuk memberitahukan keadaan Xiao Se yang sudah gawat. Hua Jin harus segera pergi untuk menyelamatkan Xiao Se. Di sisi lain, Chang Feng marah karena informasinya datang terlambat. Keadaan saat ini sudah sangat parah. Semua ini terjadi karena jaringan informasi yang diputus oleh seseorang. Chang Feng berniat untuk pergi, tapi Lao Xia menghentikannya. Karena takutnya, kota Wuzhong akan menyerang kalau Chang Feng pergi. Hingga malam, Wuji dan Rao Yi masih terus menunggu. Rao Yi yang khawatir meminta untuk Wuji istirahat. Tapi Wuji meminta tak perlu khawatir, dan agar Rao Yi segera pergi istirahat duluan. Setelah itu, Se Xuan keluar melihat Wuji yang bengong. Se Xuan menanyakan apakah Wuji sudah membaca buku pemberiannya atau tidak. Ia memberitahukan kalau itu bukan buku sembarangan dan pasti akan membantu Wuji. Sementara di suatu kedai, orang-orang membicarakan yang terjadi. Tak lama kemudian, datang Jenderal Ye ke sana untuk melakukan interogasi mengenai kejadian yang sudah terjadi di Sekte Lei. Jenderal Ye lalu meminta pemilik kedai menceritakan semuanya, di mana tidak ditemukan jasad dari Sekte Gelap. Namun ada kabar, pahlawan muda yang datang masih pingsan. Mendengar itu, Jenderal Ye menjadi marah karena takut terjadi sesuatu pada putrinya. Sedangkan, kuda yang ditunggangi oleh Hua Jin sudah kelelahan. Di sana ia mencoba minta bantuan ke seseorang. Namun untungnya, Yue Li saat itu juga bertujuan ke Sekte Lei. Sementara salah seharian menjaga, Wu Xi kelelahan hingga tertidur. Tapi ketika dibangunkan Rao Yi, ia berpura-pura sok kuat. Lalu datang laporan di mana ada pasukan pemerintahan yang mengepung. Wuji tanpa takut menentang Jenderal yang datang tanpa tahu siapa lawannya. Melihat pedang hati, Jenderal Ye tahu siapa Wuji ini, yang merupakan anak dari teman dekatnya dulu. Untungnya, Tang Yun He ke sana menghentikan mereka bertarung dan menjelaskan siapa Jenderal Ye itu. Seketika, Wuji bengong dan mulai menunjukkan wajah bodohnya. Jenderal Ye mengatakan kalau datang untuk menemui putrinya, yang ia khawatirkan kalau terjadi sesuatu. Dari situ, Yun He baru tahu kalau Rao Yi putrinya Jenderal Ye, dan ternyata Wuji menyukai Rao Yi.
Rao Yi lalu menjelaskan keadaan Xiaoze kepada ayahnya, serta meminta maaf karena membuat ayahnya cemas. Setelah itu, Jenderal Ye memuji atas keberanian Wuji dan pergi masuk melihat Xiaoze. Tapi Yunhe memberitahukan Wuji, kemungkinan Jenderal Ye akan membawa Xiaoze. Wuji lalu pergi untuk melihat keadaan Xiaoze, tapi dilarang Wuxin, di mana keadaan Xiaoze saat ini masih dalam keadaan kritis. Kalau Xiaoze tak segera disembuhkan, maka bisa segera mati. Sichuan berencana untuk melakukan operasi otot, meski nantinya akan membuat Xiaoze tak bisa bela diri lagi. Tapi datang Hua Qin menghentikan mereka. Hua Qin langsung menghentikan jalur vena milik Xiaoze dan meminta bantuan Sichuan dan Wuxin untuk membantunya mengalirkan tenaga dalam. Di luar, Wuji menanyakan siapa orang yang bersama dengan Hua Qin. Ketika tahu orang itu mengenal Jenderal Ye, Wuji baru tahu kalau orang itu adalah Yue Li. Jenderal Ye menjelaskan kalau ia datang untuk menjemput putrinya, tapi Yue Li paham kalau Jenderal Ye ingin menyeret Xiaoze. Yue Li memberitahukan identitas sebenarnya dari Xiaoze, yaitu Pangeran Yong'an, pangeran ke-6 dari Beili, yang membuat Wuji merasa senang mengetahui fakta itu. Sementara itu, Tang Lian masih berdiam diri di ruangannya. Ia menyalahkan diri atas kejadian yang sudah terjadi. Lalu Tang Qianluo ke sana memberitahukan identitas dari Xiaoze. Tak lama kemudian, Wuxin juga keluar dari ruangan. Ternyata Yue Li juga mengenali siapa Wuxin itu. Wuxin memberitahukan kalau Xiaoze saat ini sudah selamat. Ketika Jenderal Ye dan Yue Li mau bertemu Xiaoze, Wuxin menghentikannya. Rao Yi mencoba menjelaskan, tapi Wuxin tetap menolak. Bahkan Jenderal Ye berniat untuk menerobos masuk. Setelah tahu niat Jenderal Ye, Yue Li pun memarahinya di sana karena tak menuruti kehendak kaisar. Tiga dari 4 pelindung sudah berkumpul di sana. Wuxin juga akan ikut serta melindungi Xiaoze. Tapi baik Yue Li maupun jenderal berniat akan menerobos. Untungnya datang Hua Qin yang menghentikannya dan memberitahukan kalau Xiaoze dalam bahaya. Bahkan ia tak bisa menyembuhkannya. Qianluo mempertanyakan bagaimana menyembuhkannya. Sichuan memberitahukan kalau perlu menggunakan teknik pemulihan jiwa, di mana letaknya berada di Pulau Penglai yang sangat jauh. Tian Cheng mungkin bisa mengobatinya, tapi tak memungkinkan untuk Xiaoze masuk kota Tianqi, bahkan meski ada Jenderal Ye yang melindunginya. Satu-satunya yang pernah ke Pulau Penglai adalah Baili Dongjun. Namun Yue Li tetap tak mengizinkan Xiaoze ke sana dengan keadaan saat ini. Tapi Xiaoze keluar dan berniat untuk ke Pulau Penglai. Ia berniat untuk mencoba kesempatan yang ada dan tak ingin hidup seperti pecundang. Yue Li berniat untuk ikut bersama Xiaoze, tapi Xiaoze meminta Yue Li dan Jenderal Ye kembali. Bahkan meski Yue Li yang memerintahkannya adalah kaisar, tapi Xiaoze tetap menolak karena keadaannya saat ini. Ia berjanji jika dirinya akan kembali ke Tianqi dalam waktu 1 tahun. Yue Li memastikan saat Xiaoze kembali akan mengibarkan bendera di Sui Yue untuk mengingatkan Xiaoze kalau ia berasal dari Tianqi. Jenderal Ye juga berpamitan di sana, namun ia akan bawa Rao Yi bersamanya. Dari reaksi Rao Yi, Wuxin merasa Wuji masih punya kesempatan. Namun Wuji tidak mau percaya begitu saja kepada Wuxin. Setelah itu, Wuxin juga harus segera pergi. Ia akan menantikan hari pertemuan mereka kembali nanti. Sementara untuk yang lainnya, akan pergi bersama Xiaoze. Sichuan juga meminta agar membiarkan mereka ikut bersama Xiaoze.
Malamnya, Xiao Zhang mendapatkan laporan dengan yang terjadi, di mana Xiao Se menunjukkan kekuatannya yang pulih. Tapi ia merasa ada yang aneh dengan kematian Tetua Tang. Kemunculan sekte gelap membuat semuanya kacau. Tapi sisi baiknya, itu melemahkan Sui Yue. Dalang dari semua kekacauan ini adalah Xiao Yu, yang sengaja untuk membuat kekacauan di dunia silat. Kini akan segera bersiap untuk kembalinya Xiao Se. Sementara itu, Qianlou diminta untuk kembali ke Sui Yue. Xiao Se juga meyakinkan agar Qianlou mau pergi. Meski apa yang dikatakan Xiao Se kebohongan, karena yang bisa dipercaya bukanlah Xiao Se, melainkan Xiao Zhuhe. Xiao Se lalu menyinggung soal kematian Tetua Tang. Namun Tang Lian tak menyalahkan Xiao Se akan hal itu. Xiao Se memberitahukan kalau bukan dirinya yang membunuh Tetua Tang. Kemungkinan pelakunya adalah Chang He. Meski sekte Tang kemungkinan tak akan mempercayainya. Kemudian, Tang Wuji menghampiri Xiao Se untuk mengajaknya berkeliling melihat sektenya. Sementara itu, Wu Xin sampai di Hansui. Di sana ia bertemu dengan Wu Chan, satu-satunya penjaga di sana. Ia berniat akan mempercayakan Wu Chan untuk menyembuhkan Ming Hao bebas dari keadaan zombie. Wu Xin kini akan pergi mencari kebenaran atas kematian ayahnya. Ia ingin pergi mencari Han Yi, orang yang saat itu ada di sana. Saat pulang, Yue Li langsung pergi menemui Tian Chen. Ia menanyakan mengenai dewa yang ada di Pulau Penglai. Tian Chen dulu menyarankan agar Bai Li Dongjun tak kembali ke sana. Kemungkinan dewa yang ada di sana merupakan dewa tanah. Setelah membicarakan itu, mereka dipanggil menghadap Kaisar. Kaisar mempertanyakan kenapa Yue Li menemui Tian Chen. Yue Li pun menjelaskan, ia menanyakan mengenai sosok dewa di Pulau Penglai. Lalu ia menjelaskan mengenai kegagalan bawa Xiao Se, di mana ada banyak orang yang menghalanginya, serta keinginan Xiao Se sendiri yang tak ingin pulang. Karena keadaan dirinya yang tak bisa bela diri dan melemah. Xiao Se berencana akan pergi ke Penglai untuk sembuh total. Kaisar baru tahu dengan keadaan yang Xiao Se alami. Tian Chen membenarkan akan keberadaan Pulau Penglai itu. Tapi ia juga yakin kalau dirinya bisa menyembuhkan Xiao Se. Karena itu Kaisar ingin bawa Xiao Se segera. Xiao Se dan lainnya akhirnya sampai di kota Dongji, kota pelabuhan. Di saat itu, Wuji tengah kesasar untuk mencari makanan. Namun pasar pantai yang Wuji tuju sudah tutup. Seorang gadis di sana menyarankan untuk Wuji ke pasar ikan. Dalam perjalanan, gadis itu memberitahukan kapal yang bagus, di mana kapal kayu cedar mampu untuk berlayar jauh. Sementara itu, Xiao Se sudah kelaparan menunggu Wuji, hingga Tang Lian khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Kemudian datang Wuji ke sana dengan bawa kepiting untuk Xiao Se. Wuji lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan gadis nelayan, di mana dari sana ia bisa tahu ada sebuah kapal yang bisa ia sewa. Setelah mendengar ciri-ciri yang Wuji sampaikan, Xiao Se bisa tahu kalau kapal itu milik keluargamu di Qingzhou, salah satu keluarga terkaya. Kira-kira apa yang terjadi? Akankah Xiao Se mampu menuju ke Pulau Penglai? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Klik jika tidak suka. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.